Ya, kasus kematian tenaga kesehatan yang terpapar virus corona memang kembali lagi terjadi. Namun sayangnya saat sejumlah garda terdepan penanganan COVID-19 yang meninggal ini bertambah, sejumlah ahli justru menilai bahwa masyarakat mulai abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita akan bahas bersama malam ini dalam Tenaga Medis Tarukan Nyawa. Sebelum saya mengajak Anda membahas lebih detail tentang bagaimana kemudian semangat dan juga bagaimana usaha tenaga medis ini untuk melawan corona, kita akan update terlebih dahulu data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia hingga hari ini 7 Juli 2020. Ini kasus positifnya per hari ini sudah ada penambahan sebanyak 1.268 kasus positif virus corona, sehingga jumlahnya ada lebih dari 60.000 orang yang kemudian dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona. Sementara untuk meninggal dunia, ada penambahan orang sebanyak 68 pasien yang positif COVID-19 kemudian dinyatakan meninggal, dan totalnya mencapai lebih dari 3.000 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Sementara yang sembuh ada di angka 30.785 orang. Data ini kami dapatkan dari gugus tugas penanganan COVID-19 di Indonesia. Lantas, dari 3.309 orang yang dinyatakan meninggal dunia, ini termasuk di dalamnya adalah tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Mereka juga menjadi korban. Memang hingga saat ini, kalau Anda lihat di sini, masih dalam konfirmasi. Tadi saya coba mengonfirmasi kepada Ikatan Dokter Indonesia. Mereka menyebutkan hingga saat ini memang belum ada informasi pasti, belum memiliki data pasti dari Kementerian Kesehatan terkait dengan jumlah tenaga medis, baik itu dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan seluruh tenaga medis yang dinyatakan positif virus corona. Yang mereka sedang lakukan adalah berusaha untuk mencari data dari setiap rumah sakit untuk bisa melaporkan berapa banyak kemudian tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari datanya, dari Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan bahwa ada 35 orang dokter yang hingga hari ini dikonfirmasi meninggal dunia. Artinya apa? Artinya IDI menyebutkan bahwa dari setiap 100 kematian, setidaknya ada sekitar 6 sampai 7 dokter yang meninggal dunia. Dan yang tertinggi ada di Jawa Timur, di mana tenaga medis yang positif COVID-19 ini ada sebanyak 232 orang, dan yang meninggal dunia sudah ada 23 orang. Tadi kita lihat sebelumnya juga ada perawat di Sidoarjo yang termasuk dalam data ini ya. Kita lihat selanjutnya. Lalu dari data-data yang tadi, apa sih sebenarnya pentingnya data-data tenaga medis meninggal dunia ini? Kita akan lihat perbandingannya. Meskipun belum ada COVID-19 di Indonesia pun, ketimpangan antara jumlah tenaga medis dan juga jumlah penduduk di Indonesia ini sudah terjadi. Bahkan menurut data yang saya miliki, 98% dari tenaga medis ini adanya di Pulau Jawa. Sudah jumlahnya kurang, persebarannya juga sangat tidak merata antara setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dengan itu, data yang ada di sini, jumlah tenaga medisnya itu ada sekitar 133.151 orang, dan jumlah penduduk Indonesia ada 267 juta orang. Ini berdasarkan data yang kami dapatkan. Artinya apa? Artinya satu orang tenaga medis ini bertugas untuk menangani sekitar 2.000 pasien dalam kondisi normal. Ya. Lebih kurangnya 1:2.000. Jadi satu tenaga medis menangani 2.000 pasien di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini pun artinya ketika ada satu orang tenaga medis yang meninggal dunia, artinya ada sekitar 2.000 orang yang kemudian mengalami berpotensi untuk kemudian tidak bisa ditangani oleh tenaga medis yang seharusnya bisa menangani mereka, termasuk dalam kasus COVID-19. Kita akan bandingkan dengan negara lain, yaitu Italia. Dengan kasus positif virus corona per tanggal atau pada 25 April 2020 ada sebanyak 192.995 orang, dan angka meninggal dunia mencapai 25.969. Tapi jumlah yang meninggal dunia tenaga medisnya ada di 150 orang. Perbandingannya sangat jauh ya. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia juga menyatakan bahwa
jumlah tenaga medis yang meninggal dalam menangani COVID-19 di Indonesia ini adalah peringkat pertama atau tertinggi di dunia. Untuk itu inilah saatnya kita untuk bisa mengambil peran untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bukannya justru abai dengan adanya pelonggaran yang ada, tapi diingatkan kembali untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Bersama-sama kita tunjukkan kepedulian untuk bisa saling menjaga, termasuk kepada tenaga medis yang saat ini sedang berada di garda terdepan berjuang menghadapi COVID-19. Sebelum mengakhiri sesi ini, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk flashback. Ada sebuah video yang mungkin sempat sebelumnya Anda saksikan karena sempat viral ya beberapa waktu yang lalu. Video ini berisi tenaga medis di RSUD Matraman, Jakarta Timur yang mengingatkan masyarakat. Seperti apa kira-kira peringatannya? Yang pasti setelah menyaksikan video ini, pilihannya kembali ke tangan Anda. Apakah Anda masih mau tetap berkerumun, pergi ke keramaian tanpa menerapkan protokol kesehatan, atau justru pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan tenaga medis yang menangani COVID-19? Ayo Kak, mampir Kak di IGD kita. Silakan pilih menu yang terbaik ada di IGD COVID kita. Silakan Kak. Selamat datang. Halo kakak, silakan. Ada yang mau pasang oksigen? Atau mau disaksen? Atau mau sekalian pasang ventilator? Boleh kakak.